Ya, baik. Tanggal 9 Oktober nanti hari Senin jam 10 itu akan diadakan sidang perdana untuk gugatan jasa palsu di Pengadilan PN Jakarta Pusat. Saya, Muslim Arbis, sebagai salah satu penggugat prinsipal selain Saudara Bambang Trimulyono, Saudara Hatta Taliwang, Saudara Taufik Bahudin, dan Saudara Rijal Fadila. Ya kan? Kami berlima ini sebagai penggugat prinsipal menggugat tentang persoalan ijazah Jokowi ini. Kenapa demikian? Ini sudah persidangan yang ketiga. Sidang pertama di Jakarta, sidang kedua di Solo, dan sidang ketiga di Jakarta lagi. Nah, sampai hari ini meskipun sudah menjadi korban, Bambang Tri dan Gus Dur itu sudah dipenjara, tapi ijazah itu nggak muncul gitu kan, nggak muncul. Nah, jadi kalau ijazah ini nggak muncul dan 275 rakyat Indonesia ini bingung juga ini. Loh, kita kan sekolahkan anak itu supaya dapat ijazah. Dengan ijazah itu bisa bekerja, ya kan? Jadi anggota dewan dan sebagainya. Lah sekarang ini kita punya presiden tidak bisa menunjukkan ijazahnya, kan itu dia. Nah, jadi ini kan persoalan yang sangat menurut saya sangat absurd ya. Kalau kita sebagai bangsa punya presiden seperti ini, dan ini kan masa tidak mungkin MPR tidak tahu, tidak mungkin partai-partai politik tidak tahu, tidak mungkin DPR tidak tahu. Pasti mereka tahu sudah tersebar. Mestinya ini segera DPR itu bikin interpelasi, panggil misalnya kan, atau MPR bersidang, presiden dipanggil lah. Ini bagaimana nih? Rakyat ribut nih. Anda ini punya jasa benar apa tidak? Karena mulai dari Solo itu kan dia pakai doktoranus, ya. Lalu kemudian di DKI dia pakai insinyur. Begitu juga presiden. Ini bagaimana ini kan itu dah masalahnya. Kalau ini kan berarti satu kebohongan publik, saya kira seperti itu. Bang, dengan diamnya MPR, DPR yang sebetulnya punya hak untuk mempertanyakan itu, atau melihatnya kenapa? Apakah memang sudah jadi kolaborator atau tidak? Saya menganggap bahwa mereka ini sudah konspirasi. Ada semacam sindikat kejahatan ini. Ini kan kejahatan pada negara kan. Jadi diamnya MPR, diamnya DPR, ya kan terhadap status jasa presiden seperti itu yang sudah ramai di publik. Ini berarti MPR dan DPR itu menjadi bagian kolaborator dan konspirator. Berkonspirasi, ini kan kejahatan, ini pidana ini. Karena memang berakibat hukum. Jika kemudian ini terbukti bahwa semua perjanjian-perjanjian, semua keputusan-keputusan mulai dari Solo, ya kan wali kota, DKI sebagai gubernur, dan presiden, ini akan menjadi batal demi hukum, itulah. Kenapa? Oh ini jelas-jelas, nah kan? Karena persyaratan di KPUD itu kan jelas harus ada jasanya. Kalau jasanya nggak ada, masa kemudian KPUD meloloskan, terus KPUD berdiam diri. Nah, kan berarti baik KPUD Solo, KPUD DKI maupun KPU Pusat, ini kan konspirasi namanya semuanya ini. Bisa dipidana juga, Pak? Bisa. Saya kira mereka juga ikut tergugat juga. Persoalan juga. Harapan abang bang dengan sidang yang nanti tanggal 9? Harapan saya, majelis hakim ya pertama ya majelis hakim harus bertindak seadil-adil dan sejujur-jujurnya, secerdas-cerdasnya, ya kan. Saya takut-takutnya. Jadi hakim harus bertakwa dan takut kepada Maha Kuasa, berani berkata benar, berani mengadili yang benar, gitu loh, ya kan. Jangan karena tekanan, intervensi atau apapun, ya kan. Karena ini menyangkut nasib bangsa dan negara dan menyangkut Presiden 275 Indonesia. Jadi hakim tidak perlu harus intervensi, pakai apapun, ya. Profesional saja lah, ya kan. Hanya takut kepada yang kuasa dan mengadili bukti-bukti yang ada di lapangan. Kalau memang ternyata nggak harus ketok palu, memang nggak ada mau diapain. Karena terbukti di PN Surakarta maupun PT Semarang nggak bisa dihadirkan barang itu, jasanya nggak ada. Itu masalahnya. Kalau abang melihat pemerintahan Jokowi selama ini gimana? Ya dari sisi apanya nih? Kebijakannya, janji-janjinya, semuanya. Nah kalau janji itu kan mestinya sudah di-impeach dong. Saya pernah menulis 66 janji, bahkan sudah lebih 66 janji bohong, janji tipu-tipu, ya kan. Saya 2015 itu setahun jadi presiden sudah saya menulis di media bahwa ini raja bohong dan tukang tipu, dan terbukti. Ya mulai dari janji-janji dia tidak masalah ekonomi meroket, masalah dolar, masalah tidak pangan, masalah Indosat, masalah tenaga kerja, masalah tidak ada harga-harga, semuanya bohong. Nah, ini mestinya MPR itu kalau waras nih dari DPR panggil. Gimana nih? Anda punya janji kok bohong kan gitu. Di Jepang itu tahun 2010 itu ada Perdana Menteri Hatoyama. Sekali saja dia tidak melaksanakan janjinya, langsung dia malu mundurkan diri. Nah, kita ini malah enggak.
Jadi itu, nah dan semua kebijakan-kebijakan ini baik hutang luar negeri, infrastruktur, ya kan, janji-janji politik yang ini anak-anaknya tidak boleh terjun politik. Ini apa buktinya? Anaknya jadi wali kota, satu lagi ketua partai dan sebagainya, satunya mantunya jadi wali kota. Ini apa? Nah, ini kan sama saja dengan bohong juga kan itu masalahnya kan. Saya tidak akan mungkin anak-anak saya itu akan terjun ke dunia politik. Oh, ngomong itu. Kalau akhirnya mereka terjun, dia harus, oh ya saya mohon maaf. Itu anak saya itu si Gibran, itu jadi wali kota, si Kaisang jadi ketua umum partai, si ini mantu saya itu si Bobby itu jadi wali kota. Nah ini kan berarti dia menipu berbohong kan itu masalahnya. Nah ini yang kita tidak boleh. Dari sisi moral ini adalah pelanggaran sumpah jabatan, perbuatan pelanggaran sumpah jabatan itu perbuatan tercela. Berbohong itu adalah perbuatan tercela, melanggar sumpah jabatan dan saya kira ini sudah patut.